Karena apa? Saya ini sudah tua, umur 81 tahun. Dan sholat saya itu selalu dengan duduk, tidak kuat dengan berdiri. Dan ini yang saya tanya, saya itu tiap-tiap sholat itu saya gabung, saya jamak maghrib, isya, zuhur, asar, tiap hari itu tuh. Apa boleh seperti itu? Karena kalau berdiri pusing, dan kalau tidak dijamak ya repot. Ini saya tanya, sungguh Habib, saya tanya, apa boleh saya jamak tiap bersalat, tiap salat, dan duduk dengan kursi? Ini saya tanya pertama. Kedua, ini mungkin bagi saya repot, tapi bagi Habib gampang. Dalam ayat kursi diterangkan, Rabbana wala tahmil alaina isron kema. Itu lagi waktu hamilna. Iya, saya tahu wala tahmil alaina. Yang kedua wala hamil. Ini artinya apa? Yang terakhir yaitu dalam kitab Tambihul Mughtarin. Itu artinya Tambihul Mughtarin. Apa? Peringatan bagi orang terbujuk ya. Itu ya, ya sekian. Tolong Bib. Saat duduk jadi apa yang ditanyakan dan disampaikan itu adalah sebenarnya sebuah penyempurnaan pemahaman kita. Karena beliau adalah seorang kiai, seorang alim ya, yang mengajar sekian puluh tahun lamanya. Nah, tetapi ini memberikan faedah kepada kita. Bahwasanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, adinu yusrun, la usrun. Agama itu mudah dan tidak sulit. Wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menciptakan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Tapi kok ada, saya sulit melaksanakan agama. Kenapa? Sholat 5 waktu itu sulit. Itu karena iman kita. Karena setannya kuat. Karena makanannya haram. Sholat yang dikatakan nikmat, dikatakan sulit. Padahal kalau kita makan 3 kali, senang sekali, enak sekali, dan sebagainya. Kenapa kok sholat kita sulit? Itu bukan sesuatu kesulitan dalam agama. Karena kita itu belum mujahadah. Gitu. Jadi Allah Ta'ala itu mudahkan dalam urusan. Jadi bahkan Allah Ta'ala itu melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW dengan dasar sabdanya ketika beliau itu di dalam sebuah peperangan, ketika dalam peperangan itu kepulangannya, maka Nabi SAW berkata begini, di Madinah itu ada beberapa orang yang tercegah karena tugas yang aku berikan, yang tercegah karena penyakit yang Allah tentukan, sehingga mereka tidak bersama kami, sehingga mereka tidak bersama kita. Tapi ketahuilah, mereka sama besarnya pahala yang mereka dapatkan seperti kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya dengan dasar hadis tersebut, jika seumpama ada orang yang sudah uzur, dia biasa melakukan seperti saya punya ibu dulu, itu baca Quran itu setiap 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itu saya punya ibu. Sekarang sudah uzur, beliau kena Parkinson dan sudah tua dan sebagainya, sehingga kadang-kadang buka Qurannya tapi ketiduran gitu. Jadi memang sudah uzur. Yang semacam ini tetap setiap 3 hari dihitung seakan dia itu menghatamkan Quran. Begitu pula seperti apa yang ditanyakan oleh beliau. Jadi seseorang itu ketika sudah uzur maka lebih banyak kompensasi dan keringanan yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan ketentuannya. Jadi nggak ada, silahkan kita cari sudut pandang apapun dalam agama ini yang menyulitkan, tidak ada sama sekali, semuanya mudah. Jadi ketika seorang itu tidak mampu sudah untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka duduk. Seperti beliau sholat sudah dalam keadaan duduk. Jadi duduk, nggak usah paksakan. Jadi ada sebagian ya, saya yang tahu sendiri, Habib Ali yang termasuk beliau itu adalah salah satu penasehat Dalwa di Jabodetabek, umurnya 90 lebih. Beliau itu sholatnya sebetulnya sudah harusnya duduk, tapi beliau itu masih memaksakan diri. Dan itu karena etikat beliau ya, lain lagi ya, itu karena etikat beliau. Sebetulnya sudah boleh untuk duduk, karena sudah tidak mampu lagi ya. Ketika mau berdiri itu harus dia menarik atau ditarik oleh anaknya atau putranya yang ada di sampingnya. Kalau seumpama kan tidak selalu ada putranya dan sebagainya. Jadi beliau dalam keadaan sudah sepuh, badannya juga agak gemuk, tapi tetap dia itu melaksanakan seperti itu. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi berdiri, ya, kalau berdiri pusing, itu sudah boleh duduk.
Kalau sudah berdiri takut sampai jatuh. Orang tua seperti, ya bukan seperti beliau, masih muda, nggak terlalu tua, 81, nggak terlalu tua. Artinya kawin lagi juga masih bisa gitu. Nah, jadi artinya, enggak, soalnya saya ingat Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hawi, itu umurnya 85 tahun, kawin sama anak perawan umurnya 15 tahun, punya anak 1 lagi. Nah, saya cuma nyebutkan beliau, ini kan 81 beliau ini, nah, ini 85 gitu. Jadi boleh sudah ya, boleh duduk, boleh, karena agama itu mudah. Nah, sedangkan menjamak sholat itu karena 3 hal. Memang yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 hal yang disebutkan, yang paling utama. Yang 2 ini ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ya, yang pertama adalah menjamak sholat karena hujan. Nah, menjamak sholat karena safar itu lazim, tapi yang hujan itu jarang kita laksanakan ya, karena ada aturan-aturannya itu dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Menjamak sholat karena sakit. Nah, jadi kalau seumpama sholat pada waktunya itu kerepotan bagi beliau. Kadang-kadang orang-orang yang sudah tua, mohon maaf, ada yang pakai pampers ya, dan sebagainya, dan sulit untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Nabi SAW itu di dalam hadis sahih, ya, di dalam hadis sahih Bukhari, ya, dikatakan bahwa Nabi SAW itu pernah sholat menjamak di Madinah, bukan dalam keadaan safar. Tidak ada hujan, nggak ada hujan, tapi beliau menjamak sholatnya. Makanya Allah Haddad itu kemudian berinisiatif, kalau seumpama kita itu ada hajat, ya, maka kita boleh untuk mengikuti gaul ini, yaitu menjamak sholat. Jadi terutama kalau ketika ada tamu, ketika kita ada hajatan di rumah dan sebagainya, boleh. Nah, begitu pula ketika hajatnya itu berlangsung terus-menerus, nggak jadi masalah gitu. Nah, yang penting kalau kita yang masih muda ini jangan jadikan kebiasaan. Nah, kalau jadikan kebiasaan itu akhirnya bukan lain lagi mazhabnya itu. Nah, gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ikut yang semacam itu. Setiap hari pokoknya sholatnya 3 waktu. Ah, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau bagi orang yang sudah sepuh dan sebagainya, maka boleh kita ikut gaul ini. Walaupun ini bukan untuk semua. Untuk kita yang masih muda-muda nggak boleh. Harus sholat 5 waktu pada waktunya. Nggak boleh jamak, kecuali karena safar atau karena hujan. Tapi bagi orang yang sudah sepuh, ya, yang kesulitan untuk sholat setiap waktunya karena memerlukan kepada pertolongan orang lain dan sebagainya, maka boleh kita melaksanakan walaupun di jamak gitu ya. Jadi 3 waktu saja insyaallah. Nah, semoga kita punya umur seperti beliau, punya pemahaman seperti beliau. Kemudian memang sebuah ayat itu yang turun yang disebutkan tadi, Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi yang pertama itu Allah menakdirkan kita itu berdosa ya. Tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina. Jadi sesuatu yang di dalam pikiran kita, dalam lintasan kita daripada kemaksiatan itu dulu, orang-orang dulu, orang sebelumnya Nabi itu ditulis termasuk dosa. Ingin berzina dalam hatinya termasuk seperti berzina. Itu untuk umat dahulu. Tapi kemudian untuk umat ini juga seperti itu di awal mula sampai turun ayat ini. Nah, akhirnya apa? Ayat itu mansuh. Nah, ayat itu mansuh dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau sudah dilakukan baru itu ditulis dosa. Kalau belum dilakukan masih terlintas dalam hati enggak. Kalau sudah dilakukan baru dosa. Nah, itu beda dengan umat-umat yang sebelumnya. Walaupun dalam hati itu sudah ditulis dosa. Nah, sedangkan tahmil alaina sama tuhammilna itu bedanya. Jadi kalau tahmil alaina kita melakukan dosa sendiri. Kita melakukannya. Jadi seperti kita berbohong sengaja, kita melakukan pencurian sengaja, itu kan Allah yang menakdirkan, yang membawa kita untuk melakukan itu, ya kan, takdir sudah dosa. Nah, tapi yang lebih daripada itu adalah sesuatu yang engkau bebani aku dengan lintasan itu aku nggak bisa menghilangkan sama sekali, aku nggak bisa, aku nggak berbicara bohong bisa, aku nggak berzina bisa, aku nggak mencuri bisa aku lakukan, tapi lintasan hati, bagaimana aku bisa menghentikan lintasan ini, gitu lah. Itu waktu hamilna. Jadi jangan kau bebani aku dengan apa yang aku tidak mampu ya Rob. Gitu. Akhirnya kemudian turun ayat yang menasah ayat itu. Jadi seperti itu yang Anda pahami. Jadi beda antara tahmil sama tuhamil. Tuhamil itu membebani.
Nah, tapi kalau tahmil itu adalah sesuatu yang kita lakukan daripada dosa, yang bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tapi itu hamil sesuatu yang kita tidak bisa melepaskannya. Nah, ya. Jadi seperti rasa, jadi lintasan dalam hati itu. Tambil Muhtarin. Ya, Tambihul Muqtarin itu artinya adalah pengingat bagi orang-orang yang terbujuk atau tertipu. Muqtar itu orang yang tertipu atau terbujuk gitu loh.